Shalom, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Teristimewa untuk ibadah pada sore hari ini adalah ibadah peringatan akan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung, yang pada sore hari ini akan dilengkapi dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita buka hati, buka pikiran untuk boleh mendapat berkat ibadah yang Tuhan boleh adakan pada sore hari ini. Saya undang sidang cepat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan satu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa.
Haleluya. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Begitu sangat berarti di dalam kehidupan kami. Manusia yang berdosa yang seharusnya kami menuju kepada kebinasaan. Namun oleh karena kebesaran kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu, Engkau menyelamatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebesaran kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada sore hari ini untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh menghadiri panggilan Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada hari ini kami boleh memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib yang pernah terjadi, di mana Engkau menyelamatkan di dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Biarlah suasana surgawi boleh nyata tengah-tengah ibadah kami. Hadirat Tuhan boleh dirasakan oleh setiap jemaat yang hadir pada sore hari ini. Lawatan Tuhan boleh terjadi, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang agung ini. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, pelayan-pelayan perjamuan kudus maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus turut sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa ke-8 yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami pada sore hari ini, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan melewat ibadah pada saat ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, dan berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Betapa dalamnya kasih Tuhan itu atas kehidupan kita, sehingga putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dikorbankan untuk menebus kita, sehingga kita yang seharusnya binasa, kita boleh diselamatkan. Kita akan memuji satu pujian tak terukur kasih-Mu Yesus. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri.
dan layak kalau Tuhan itu diagungkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan betapa Tuhan ini sudah berkorban untuk kehidupan kita. Bagaimana Tuhan dengan lutut bertelut berkata kepada kami, bukan kehendak, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Kita akan pujikan satu pujian, kasih-Mu termencah.
yang termegah dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita boleh merasakan jamahan Tuhan lewat ibadah yang kita boleh adakan pada malam hari. Kita juga boleh menikmati nanti pelayanan Tuhan pribadi melalui perjamuan kudus yang boleh kita terima pada ibadah sore hari. Kita hanya cuma bisa berkata, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
kita akan terima pemberitaan firman Tuhan. Acara selanjutnya pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Cornelius. Mari kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Saya minta Bapak Nurwakid untuk tampil ke depan. Pimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati, menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada malam hari ini. Haleluya. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Begitu besar kasih Bapa kepada kami. Tuhan rela berkorban untuk menebus dosa kami. Betapa besar Tuhan kasih. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami patut bersyukur kepadamu. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang kami sanjung, yang kami agungkan dan kami muliakan. Kiranya setiap pujian yang kami persembahkan benar-benar menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Oh, dan nama Yesus senantiasa dipermuliakan. Pada malam hari ini Tuhan, mohon hadirat hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin di dalam jalannya ibadah kami di dalam pertengahan ini sampai pada akhir. Dan kami percaya Tuhan, oh hadir, kuasa Kamu menyatakan di tempat ini. Kau memberkati dalam setiap ibadah kami, Kau melindungi kami mulai awal pertengahan sampai pada akhir. Kami percaya. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan, sucikan hati pikiran kami, pendengaran kami, layakkan kami untuk dapat menerima kebenaran firman yang senantiasa boleh menjadi petunjuk, boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pada malam hari. Berkati hamba-Mu yang sementara kami menyampaikan kebenaran firman, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pembukaan rahasia firman. Kiranya setiap firman yang kami dengar benar-benar boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah Jumat Agung yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Semuanya ini oleh karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Kalau saat ini kita bisa hadir di tempat ini, tentunya dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, yang mana Tuhan sudah menyertai kita, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan di dalam kehidupan kita saat ini. Terpujilah nama daripada Tuhan. Dan dalam Jumat Agung saat ini saya berikan tema yaitu keajaiban kematiannya. Keajaiban kematiannya atau keajaiban kematian Tuhan. Apa yang dimaksud dengan ajaib? Ajaib itu artinya tidak seperti biasanya, tidak umum, tidak seperti yang lain. Dalam konteks kematian. Yang kedua, ajaib itu artinya menakjubkan. Ajaib itu juga mengherankan dalam kehidupan kita. Karena kematian Tuhan di atas kayu salib itu tidak sama dengan kematian-kematian seseorang pada umumnya. Nah, itu sebabnya saya berikan tema keajaiban kematian. Apa yang ajaib dalam kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Yang pertama, mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-45. Ya.
Ada beberapa hal yang kita pelajari yang berkenaan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Keajaiban yang pertama yang terjadi dalam kematian Tuhan Yesus dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan, mulai dari jam 12 ke-8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini menjelang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu terjadi kegelapan. Dan ini seperti biasanya terjadi ketika ada seseorang yang mati. Tetapi tidak demikian ketika Tuhan Yesus sebelum menyerahkan nyawanya untuk menjadi ketebusan, ditandai dengan kegelapan. Mulai dari jam 12 sampai jam 3 petang. Ini menjelang penyelamatan. Karena proses kematian Tuhan Yesus itu membawa keselamatan. Dan itu sebelum terjadilah kegelapan. Artinya sebelum keselamatan itu diterima, ditandai dulu adanya kegelapan. Dan hal ini boleh mengingatkan kehidupan kita. Sebelum bangsa Israel itu keluar dari negeri Mesir, ini merupakan tulah yang ke-9, itu juga ditandai dengan kegelapan. Sebelum umatnya itu keluar dari negeri Mesir, sebelum umatnya itu mendapatkan keselamatan dari Tuhan, ditandai juga dengan kegelapan. Demikian pula nanti, ketika penyelamatan daripada Tuhan itu akan dinyatakan, juga ditandai dengan kegelapan. Ini yang harus kita perhatikan. Tentu berbicara masa kegelapan, ini adalah pekerjaan daripada iblis untuk menggagalkan rancangan Tuhan, untuk menggagal rencana Tuhan yang agung, di mana manusia yang berdosa ini akan dikembalikan oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Iblis ingin menggagalkan, tetapi keajaiban Tuhan dinyatakan karena keselamatan itu harus diterima bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Wahyu pasal yang ke-12. Kita Wahyu pasal yang ke-12. Mulai ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari kepada gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya di Tuhan, atau 3,5 tahun. Ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini yang disebut juga masa kegelapan bagi gereja Tuhan. Menghadapi apa? Menghadapi pekerjaan kuasa kegelapan. Siapa yang menjadi sasaran? Yang menjadi sasaran adalah gereja Tuhan yang digambarkan di sana seorang perempuan. Perempuan itu adalah lambang daripada gereja. Perempuan yang mana? Perempuan yang mengandung anak laki-laki, yaitu Kristus. Jadi gereja yang hidup di dalam kebenaran itu justru menjadi sasaran daripada kuasa kegelapan ini.
Dan upaya mereka cukup berhasil, sepertiga dari bintang-bintang itu terseret jatuh ke bumi. Kalau saya memperhatikan, bintang-bintang itu menggambarkan yang pertama adalah hamba Tuhan. Karena ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 20, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu digambarkan juga seperti bintang. Yang kedua, bintang itu juga melambangkan anak Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 12, bahwa keturunan Abraham itu bagaikan bintang-bintang di langit. Baik anak Tuhan maupun hamba Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, ini menjadi mangsa. Ini menjadi sasaran dari kuasa kegelapan, dan mereka cukup berhasil sepertiga dari orang percaya itu terseret ke dalam. Namun demikian, rencana Tuhan itu tidak boleh gagal untuk menyelamatkan umat manusia, umat yang berdosa ini. Digambarkan seorang perempuan ini, ketika dia lari di padang gurun dan disediakan tempat oleh Allah. Di sana dipelihara selama 3,5 tahun, mengingatkan kepada kita ini pada zaman antikris, itulah zaman kegelapan. Ini menjelang penyelamatan, seperti apa yang dikerjakan oleh Tuhan ketika Tuhan akan mati di atas kayu salib, juga ditandai dengan adanya kegelapan. Ketika bangsa Israel sebelum keluar dari negeri Mesir, itu juga ditandai dengan kegelapan. Tulah yang ke-9 itu adalah kegelapan. Jadi gereja Tuhan akan menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Ketika firman Tuhan itu sudah dinyatakan, sebenarnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu kaget dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, karena sebelumnya sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita memahami dan mengerti nilai daripada keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, maka kita tetap hidup di dalam kebenaran. Seperti wanita di dalam Wahyu pasal 12 ini yang mengandung siapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki itu siapa? Kristus. Dalam hidupnya ada Kristus. Jadi belum tentu statusnya Kristen hidup seperti Kristus itu. Nah, sebenarnya di dalam situasi dan kondisi yang semakin menantang ini, marilah kita tetap hidup di dalam kebenaran. Ketika dunia semakin gelap kondisinya, maka kita pancarkan terang yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan, yang mengatakan akulah terang dunia. Dan tidak hanya Tuhan yang terang dunia, tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan kamulah terang dunia. Terang itu berbicara masalah kebaikan, terang itu berbicara masalah kebenaran. Di tengah-tengah dunia yang gelap saat ini, maka kita tetap hidup di dalam kebenaran. Kita tetap hidup di dalam kebaikan. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Ini keajaiban. Keajaiban yang pertama yang Tuhan kerjakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib untuk menyediakan tempat bagi kita. Ketika kuasa kegelapan itu ingin merenggut kehidupan kita, Tuhan sediakan tempat di padang gurun 3,5 tahun, kita dipelihara di sana. Artinya Tuhan itu mengadakan perlindungan di dalam kehidupan kita yang tetap hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, keajaiban yang kedua, dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Di Lukas pasal 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa
ketika dia di atas kayu salib. Ini sesuatu yang ajaib. Jadi sesuatu yang ajaib itu yang seringkali pemahaman kita ketika orang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, itu ajaib. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan pengampunan ini kepada mereka yang melukai, kepada mereka yang menyakiti, kepada mereka yang merendahkan, Tuhan mengatakan ampunilah mereka. Loh, ini ajaib. Karena tidak umum ini. Kalau orang dilukai, orang disakiti, orang dipermalukan di depan umum, seperti yang diterima oleh Tuhan, mungkin doanya terkutuk lagi. Apa yang dilakukan Tuhan itu ajaib. Ketika orang itu disakiti, ketika orang itu dilukai, ketika orang itu dirugikan, dia bisa mengatakan ampunilah mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah keajaiban. Jadi kalau kita melakukan seperti itu ajaib, karena tidak umum. Kok jangankan dilukai, jangankan disakiti, mungkin kita tersinggung dengan perkataan orang lain saja. Ya. Waduh, emosi kita sudah mulai, darah kita sudah mulai tambah. Kalau sebelumnya 130, begitu tersinggung langsung 200. Ya, darahnya naik. Masih tersinggung. Tuhan Yesus tidak hanya tersinggung, betul-betul direndahkan, dipermalukan di depan umum. Bukan diludahi di depannya, diludahi di mukanya, ditinju, ditampar. Ini raja di atas segala raja. Ini pribadi yang agung, dipermalukan seperti itu. Orang-orang yang melakukan seperti itu pantas sebenarnya mendapatkan hukuman. Layak. Apalagi sekarang ini tidak boleh kita memberikan pendapat itu yang diberikan kebebasan, bebas untuk berpendapat. Tetapi kalau sifatnya itu merendahkan, itu bermasalah. Ini ada sanksi hukumnya, baik lewat perkataan langsung maupun lewat medsos. Ini ada sanksinya. Kalau itu bersifat merendahkan, apalagi ini raja di atas segala raja, pribadi yang agung yang seharusnya dihormati, tetapi justru sebaliknya direndahkan, dipermalukan. Tetapi Tuhan tidak mengatakan kekuatannya, tapi justru yang keluar, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah kebenaran ini tidak hanya kita pahami dan mengerti, tetapi harus nyata juga dalam kehidupan kita. Ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, marilah kita tidak mengancam, marilah kita tidak dendam, marilah kita tidak sakit hati. Tetapi biarlah apa yang keluar dari bibir kita mengatakan ampunilah mereka. Sudah beres. Jadi semua persoalan, semua masalah, ketika seseorang sudah menyatakan ini, itu sudah selesai. Walaupun mereka sakit hatinya, karena mungkin dirugikan, ketika ada pengungkapan perkataan ampunilah mereka, sudah beres. Ya, apalagi hubungan keluarga, pasti ada konslet, itu pasti salah paham, itu pasti. Ya, tetapi biarlah masing-masing menyadari akan kebenaran ini. Mungkin suaminya mungkin tersinggung dengan perkataan istrinya atau tingkah laku yang gak menyenangkan. Biarlah menjadi suami yang bisa mengatakan ampunilah.
Kalau kita mengatakan ampunilah mereka, berarti kita juga bisa mengampuni. Jadi sebenarnya anak Tuhan itu tidak perlu menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Kalau saudara menyimpan duit di bank, nggak masalah, itu bisa berbunga. Tetapi kalau menyimpan sakit hati, akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita, imun kita akan semakin turun, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah itu sebabnya buatlah hati tetap bersukacita. Seperti firman Tuhan katakan, hati yang gembira itu adalah obat. Tidak hanya sebatas obat, tetapi obat yang manjur. Loh, di tengah-tengah tekanan saat ini, ya, karena banyaknya mungkin kesulitan dalam masa pandemi ini, buatlah hati yang bersukacita. Tidak hanya saudara minum vitamin C yang cukup untuk tubuh, tetapi yang lebih manjur itu membuat hati ini tetap bersukacita. Ini kebenaran. Ya. Ya. Karena hati yang gembira adalah obat. Ya, puji Tuhan. Ini keajaiban yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mengatakan ampunilah mereka ketika dia disakiti, ketika dia direndahkan, tetapi bisa mengampuni. Biar kebenaran ini juga nyata di dalam kehidupan kita. Itu anak Tuhan yang ajaib. Tetapi kalau disakiti balas dendam, itu bukan sesuatu yang ajaib, biasa. Biasa dengan yang lain juga melakukan seperti itu. Ya, yang ketiga. Ini keajaiban yang ketiga. Tabir bait suci terbelah. Matius pasal 27 tadi. Karena di dalam Injil Matius pasal 27 ini tidak ada kalimat yang mengatakan seperti ada di dalam Injil Lukas, yaitu ampunilah mereka. Tetapi dalam Injil Matius pasal 27 untuk ayat selanjutnya yang menjadi pembahasan kita pada saat ini, yaitu setelah ampunilah mereka, di sana tabir bait suci itu terbelah. Ya, ayat yang ke-51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini dalam ayat 51, tabir bait suci itu terbelah. Ya, ini keajaiban Tuhan selanjutnya. Dalam perjanjian lama, yang dimaksud bait suci ini adalah tabernakel. Tabernakel itu adalah bayangan atau gambaran kerajaan surga. Kalau dulu imam-imam itu hanya sebatas di ruangan suci. Hanya imam besar yang bisa masuk ke ruangan maha suci, itu pun 1 tahun hanya 1 kali. Itu dalam PR, itu dalam perjanjian lama. Jadi ada batasan yang disebut pintu tirai. Nah, ketika Tuhan Yesus menghembuskan nyawanya, maka terjadilah gempa yang dahsyat dan bait suci terbelah, sehingga tidak ada lagi penyekat antara ruangan suci dengan ruangan maha suci, yang menggambarkan ruangan maha suci itu adalah kerajaan Allah, di mana Allah itu tinggal di sana, sehingga tidak ada penyekat. Kalau dulu harus lewat imam besar, yaitu Harun, dan membawa darah anak domba. Nah, sekarang sudah tidak. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus tidak membawa darah anak domba, tetapi membawa darahnya sendiri masuk ke ruangan Maha Kudus, sehingga umat Tuhan itu bisa langsung berhubungan dengan Bapa. Ini keajaiban. Ya,
kalau kita mengikuti cara orang-orang percaya dalam perjanjian lama, ya setiap saat kita harus mempersembahkan korban binatang ini. Entah itu domba, entah itu lembu, sesuai dengan kemampuan, itu harus. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di atas salib, itu tidak perlu lagi dilakukan. Karena setiap orang langsung bisa berhubungan dengan Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menembus pintu tirai, di mana sudah tidak ada penyekat lagi antara ruangan suci dengan ruangan maha suci. Jadi setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan bisa langsung berhadapan dengan Bapa. Dan itu memang dikerjakan oleh Tuhan, bukan untuk kepentingannya, tetapi justru untuk kepentingan kita. Kalau Tuhan biasa masuk keluar masuk, karena itu adalah tempatnya. Tetapi kalau kita manusia yang berdosa, sudah gak layak lagi masuk di Eden. Di Eden itu belum kerajaan surga. Apalagi kita lewat kematian Tuhan Yesus langsung bisa masuk ke sana. Dan di Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan untuk kepentingannya, tetapi justru untuk kepentingan kita. Ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi justru sebabnya untuk kepentingan kita, di mana kita tidak bisa kembali lagi ke sana oleh karena dosa ini. Dan dosa ini tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun. Dosa ini hanya diselesaikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Ya, untuk menggantikan posisi kita ini, yang seharusnya kita mati, mendapatkan hukuman karena upah dosa itu adalah maut. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan posisi kita. Ini sangat dahsyat. Ini sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita ini memahami nilai daripada pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Karena kematiannya bukan untuk kepentingannya, tetapi justru untuk kepentingan kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita, supaya kita bisa kembali kepada Bapa. Coba kalau ada orang rela mati untuk kita, bagaimana rasa terima kasih kita? Seharusnya harus kita wujudkan rasa terima kasih, tidak hanya mungkin lewat perkataan kita, lewat penyerahan hidup kita kepada pribadi yang sudah rela berkorban untuk kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Ini bagian yang ketiga, keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kematiannya untuk menembus batas, di mana umat Tuhan bisa langsung berhubungan dengan Bapa lewat kematiannya di atas kayu salib. Bukan membawa darah anak domba, tetapi membawa darahnya sendiri guna kepentingan kehidupan kita. Ya, bagian yang keempat. Tadi 51 ayat 52 sekarang. Injil Matius tadi kan, Matius 27 tadi, karena itu yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini dalam rangka ibadah Jumat Agung. Ayat yang ke-52.
gempa bumi yang dahsyat, bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52 yang rencana mengatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saya merenungkan ayat ini 1 minggu sebelumnya. Cari referensi ini karena sesuatu yang sulit untuk dipahami. Ya, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kuburan itu terbuka dan orang-orang kudus itu bangkit dari kubur. Kalau saya memahami ayat ini, karena kebangkitan yang pertama, kebangkitan yang sulung itu adalah Tuhan Yesus. Ini memang terjadi kebangkitan di sana, tetapi bukan kebangkitan yang permanen, tetapi kebangkitan yang sementara. Pada ayat yang ke-52 itu memang terjadi kebangkitan yang nyata. Orang-orang kudus yang dikehendaki oleh Tuhan itu bangkit. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Lazarus. Lazarus sudah 4 hari mati dan berbau di sana, dinyatakan. Tetapi bagaimana Tuhan menyatakan keajaibannya, yang sudah mati itu pun bangkit dari kubur. Nah, tujuannya Tuhan itu apa membangkitkan Lazarus? Supaya umat-umat atau orang-orang Yahudi, umat-umat Arab itu percaya bahwa dia itu adalah Mesias. Keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan ini. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Israel masih menolak keberadaan pribadi Tuhan Yesus sebagai Mesias. Untuk membangkitkan Lazarus ini dengan satu harapan supaya mereka percaya bahwa dia adalah Mesias. Ternyata ketika Lazarus itu bangkit sekalipun mereka tetap menolak. Dia tetap tidak percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itu dalam kematiannya Tuhan melakukan keajaiban lagi. Tidak hanya satu pribadi. Memang tidak disebutkan jumlahnya di sana. Tetapi kalau kita memperhatikan ya di sana bahwa kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Tentu orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Tujuannya sama, supaya membuat orang-orang Israel itu percaya dengan keajaiban yang Tuhan lakukan. Itu memang betul-betul terjadi. Ini pemahaman yang pertama. Itu betul terjadi dalam ayat yang 52. Ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Hanya ingin menyelamatkan umatnya, menyelamatkan bangsanya, umat pilihannya, yaitu orang Israel. Mungkin dengan cara seperti ini mereka sadar. Ternyata setelah Tuhan melakukan keajaiban membangkitkan orang yang mati sekalipun, mereka juga menolak bahwa dia adalah Mesias. Tetap tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana keberadaan orang-orang yang sudah bangkit bisa mati lagi enggak? Dia tetap bisa mati lagi. Sama seperti apa yang dialami oleh Lazarus, mati kembali. Memang yang pertama bangkit itu adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Bangkit yang permanen artinya bangkit hidup terus menerus, tidak mati lagi. Tetapi orang-orang di sini dalam ayat 52 ini masih bisa mati lagi. Itu yang pertama, pemahaman yang pertama. Lalu ayat yang 53. Ini setelah kebangkitan Tuhan. Dan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.
Puji Tuhan. Ini pemahaman yang kedua dari kebangkitan orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang meninggal itu masih dalam penantian. Kalau dalam Perjanjian Lama, tempat ini disebut Saul, tempat arwah, tempat orang yang meninggal, tempat roh yang meninggal. Itu Saul. Kalau dalam bahasa Yunani, dalam Perjanjian Baru, itu disebut Hades. Kalau dalam Perjanjian Lama, dalam konteks Perjanjian Lama, semua orang itu jadi satu di sana. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya masuk daerah itu, masuk wilayah itu. Namun setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Hades itu memiliki dua tempat. Yang satu orang percaya kepada Tuhan, yang satu tidak percaya kepada Tuhan. Contohnya, ketika Lazarus di pangkuan Abraham, itu belum surga dan neraka. Kalau mereka haus, mengatakan haus, orang yang kaya itu haus, bukan jasmaninya yang haus, karena belum ada kebangkitan, jiwanya yang haus. Ya, saya minta bisa memahami akan hal ini. Yang haus itu jiwanya, karena belum ada kebangkitan. Itu menggambarkan tempat di mana roh orang percaya dan yang tidak percaya untuk menantikan kebangkitan nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Jadi saat ini orang-orang yang percaya itu masih menanti, masih nunggu. Nah, itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 13 di sana dikatakan, berbahagialah bagi orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, kata roh, karena mereka sedang beristirahat. Ya, kemarin ya ada orang yang tanya kepada saya yang berkenaan dengan orang yang meninggal, itu rohnya di mana, Om? Apa yang dilakukan? Apa ada aktivitas di dalam dunia roh itu? Ya memang jemaat itu kepengen tahu, tidak masalah. Selama saya bisa jawab, saya jawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang itu yang meninggal di dalam Tuhan beristirahat. Ya sudah. Berarti kalau istirahat tidak ada aktivitas, namanya istirahat. Nah, itu sebabnya selama kita hidup, marilah kita beraktivitas. Marilah kita gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan, karena kita nanti akan beristirahat panjang. Jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tapi bedanya orang yang percaya kepada Tuhan, ada tempat dalam kenyamanan. Seperti Lazarus di pangkuan Abraham. Tapi jangan kita memiliki pemahaman Lazarus itu betul-betul di pangku Abraham. Ya enggak. Ya pegel kalau mantu Lazarus terus ya. Artinya itu dia tinggal di tempat yang nyaman, gitu loh. Tempat yang tenang, tempat yang ada sejahtera. Berbeda dengan orang yang kaya itu, mereka sudah kesakitan di sana sebelum masuk neraka. Itu tempat yang nyaman. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, ada seorang penjahat yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Langsung Tuhan Yesus mengatakan, hari ini kamu bersama aku ke Firdaus. Nah, inilah tempat penyimpanan roh orang percaya di Firdaus. Firdaus itu belum surga. Di Firdaus. Sama seperti Lazarus bersama Abraham, masih dalam penantian nanti. Ini perjuangan Tuhan.
Ini perjuangan Tuhan. Untuk menyediakan tempat penantian ini, kita sudah menikmati kesejahteraan di sana. Ya, karena di dalam Ayub itu mengatakan bahwa dunia orang mati itu digambarkan seperti negeri yang kelam pekat. Ini sangat mengerikan. Kelam pekat. Itu dalam ayat 10, ayat 21 dan 22 dikatakan di sana bahwa dunia orang mati itu adalah negeri yang kelam pekat. Kalau dalam Wahyu kerajaan maut atau jurang maut, kan ngeri kita mendengar kalimat ini, mendengar kata-kata ini. Tetapi setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dari jurang maut, dari negeri yang kelam pekat ini, Tuhan memindahkan kehidupan kita. Itu ayat yang terakhir. Kolose pasal 1. Kolose 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu Dia turun ke dunia orang mati, atau turun ke jurang maut, atau kerajaan maut, ke negeri yang kelam pekat, memindahkan kehidupan orang percaya ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ke dalam kerajaan terang. Jadi kematian Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati untuk memindahkan, untuk membawa tawanan-tawanan. Itu kalau dalam Efesus pasal yang keempat, memiliki arti yang sama, memindahkan, merebut jiwa-jiwa yang dalam negeri kekelaman itu, dari tempat yang mengerikan itu, dibawa kemana? Dibawa ke dalam kerajaan anaknya yang disebut Firdaus. Itu nanti setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu kerajaan surga di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selamanya. Ini dalam penantian. Tuhan Yesus begitu luar biasa berjuang yang memindahkan kehidupan kita ini. Jangan seharusnya kita masuk ke negeri yang kelam pekat, masuk ke kerajaan kegelapan. Tetapi Tuhan lewat kasih-Nya memindahkan kehidupan kita supaya kita bisa merasakan kenyamanan, kita bisa merasakan ketenangan. Walaupun belum masuk surga, masih dalam penantian, kita sudah menikmati ketenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan pujilah nama daripada Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita, kalau kita mengingat akan kebesaran kasih-Nya ini, kita tidak mengasihi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Kumandang salibmu. Pandang salibmu.
pengorbanan salibmu. Pandang salibmu, alangkah besar kasih-Mu. Kusukkan mari kita renungkan akan kebesaran kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Haleluya, Dia rela turun ke dunia orang mati untuk memindahkan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, dalam jurang kegelapan, dalam negeri yang gelap pekat, dipindah ke dalam kerajaan anaknya. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Nya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan lewat pengorbanannya, lewat kematiannya di atas kayu salib. Mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan Tuhan, mari kita muliakan Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu pada malam ini, Tuhan. Kami bangga memiliki Kau. Kami kagum akan kebesaran kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela turun ke dunia orang mati untuk membebaskan kehidupan orang-orang berdosa.
dari jurang kematian, dari jurang maut, dari jurang kegelapan. Engkau tempatkan di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang tidak ada pengharapan saat ini. Namun pada malam hari ini, lewat peristiwa Jumat Agung ini, Engkau memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyatakan keajaiban-Mu di dalam hidup kami malam hari ini. Dan biarlah keajaiban-Mu terus membuat kami kagum akan Engkau dan memotivasi kehidupan kami semakin setia dan semakin mengasihi kepada Tuhan apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Engkau kuduskan kehidupan kami. Kalau sebentar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, biarlah persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan dalam kesempatan ini kami menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Kiranya Tuhan Engkau kuduskan kehidupannya. Tuhan Engkau nyatakan kuasa pengurapan-Mu, jika pelayanan yang boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya. Jika kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani, ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tetap kita pujikan pujian. Semua sudah menerima tubuh dan darah Tuhan? Tolong angkat tangan yang belum segera dilayani, jangan ada satupun di antara kita yang terlewatkan malam hari ini. Kalau semua sudah, saya minta semua untuk berdiri. Mari kita siapkan dulu cawannya, kita buka dulu supaya nanti kita bisa mengikuti dengan kebersamaan. Kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Inilah tubuhnya yang dipecah-pecahkan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Yang merelakan tubuhnya dihancurkan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Untuk itu dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah aku yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya, oleh karena kasih-Nya, oleh karena pengorbanannya yang begitu agung yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Hanya rasa syukur dan terima kasih yang kami naikkan di hadapan Tuhan pada malam hari ini, di mana kami boleh bersekutu dengan firman-Mu, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Boleh memotivasi kehidupan kami, semakin mengasihi kepada Tuhan, semakin kami mengerti akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan biarlah lewat persekutuan ini boleh membuat kami semakin kagum dengan apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dan kami percaya lewat kuasa darah-Mu, lewat kuasa firman-Mu yang sangat disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Kami pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera, sukacita surgawi boleh nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Saya undang semua bagi berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian besar-besar panutan. Ditutup malam hari ini. Kalau masih ada sidang jemaat yang ingin mempersembahkan persembahannya untuk Paskah terakhir malam hari ini, bisa langsung diberikan kepada Ibu Eri maupun bisa dimasukkan ke kotak, di sana dicatat atau ditulis untuk Paskah. Ya, terima kasih perhatiannya. Mari kita akhiri pada kita malam hari ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini untuk berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat ibadah pada malam hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan kesehatan Ibu Gembala. Kami tetap berdoa untuk Ibu Termianse, untuk Ibu Yaya, untuk Ibu Mestia, untuk Bapak Edi Susanto maupun saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam pergumulan kondisi kesehatannya. Kami percaya kuasa darah-Mu, kuasa firman-Mu sanggup memberikan pertolongan. Untuk itu mari Tuhan, ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa firman Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk kelangsungan pembangunan tempatan parkir kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati, Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat terselesaikan dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Abang-abang yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami,
Dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan, Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan, dan daerah ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Kami berdoa untuk upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin. Tuhan Engkau berkati supaya negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Kami menyerahkan untuk aparat keamanan yang sudah menjaga jalannya ibadah kami malam hari ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka semuanya. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbing mereka, supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan, jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, dan jadikan berkat di dalam setiap pergaulannya. Bagi sidang Jumat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.